name above all names. Oh, hallelujah, shout hallelujah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, semua sukacita, amin. Semua diberkati Tuhan dan saya percaya hari ini kita semua mau menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk sama-sama datang menyembah Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus Dia hadir di tengah-tengah kita. Siap memberikan kita kemenangan, siap memberikan kita kekuatan dan anugerahnya atas hidup kita. Kami bersyukur sebab perbuatanmu dahsyat dan ajaib Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami dan tidak ada satupun rencanamu yang gagal dalam hidup kami. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan yang tanpa batas. Hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan kami boleh ada di dalam rumah-Mu. Kami bersukacita, kami bersyukur. Kami boleh bersama-sama merayakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini hadirat-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Dan kuasa dari tempat yang maha tinggi penuhi hati kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit hari ini kami disembuhkan. Tubuh kami, hati kami disembuhkan Engkau. Yang susah Tuhan, kami mengalami penghiburan yang sempurna dari Engkau. Dan kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar kami pulang dengan kemenangan, dengan kekuatan dan pengharapan yang baru. Karena Yesus selalu ada dalam hidup kami. Engkau segala-galanya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau menjadi sukacita kami Tuhan. Dan gunung batu penyelamat kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, bawa kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau
tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji-Mu Tuhan, kami bersorak, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka, haleluya, kami bersorak memuji Engkau Tuhan. Amin. Ku angkat tanganku, Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Sekali lagi, hatiku bersuka, jiwaku kami angkat tangan dan hati kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kami, Engkau tetap baik Tuhan. Engkau tetap perhatikan kami. Engkau mengasihi kami. Engkau selalu peduli akan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kasih-Mu ajaib, kuasa-Mu kekal Tuhan. Anugerah-Mu melimpah bagi kami. Angkat kami, Kau peluk kami Tuhan. Kau tebus kami karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kita tetap percaya, tetap pandang Yesus, tetap andalkan Yesus, karena Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita. Biar Yesus yang ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita, sebab Dia yang indah, Dia yang terindah, dan selama-lamanya kita memiliki Yesus yang selalu setia di dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Amin. Ku membawa hidupku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu.
Engkau sungguh, hanya Engkau Tuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saudara yang siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bangkit berdiri, angkat dan bawa hati kita, bawa hidup kita, katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus yang paling indah dalam hidup kita. Amin saudara. Dia luar biasa. Haleluya. Katakan samping kanan, samping kiri. Kamu dahsyat juga. Haleluya. Kamu keren. Haleluya. Amin. Kamu luar biasa. Haleluya. Kita percaya, kita mau tinggikan Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Allah yang besar. Dan kita angkat pujian, angkat tangan kita. Tinggi di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan.
luar biasa siapa Bapak Ibu dalam hidup kita? Yesus. Benar? Amin. Amin. Angkat tangannya sama-sama siap. Kita mau nyatakan bahwa Yesus kita luar biasa. Amin. Tuhan Yesus baik. Semua. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay, come on. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi katakan. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. kasih setiamu Tuhan, Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. mari sama-sama katakan. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yuk semuanya sama-sama ya. Yesus baik, Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jemaat sendiri katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus baik bagi Bapak Ibu Saudara, bagi saya, bagi kita semua. Amin. Haleluya. Coba tengok-tengok kanan kirinya. Katakan Yesus baik bagimu. Yesus baik bagimu. Yesus baik Bagi saya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus. Yesus baik. Coba ke belakang sekarang. Yesus baik, Haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik.
Yesus kita selalu baik. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya Tuhan kita tidak pernah gagal rencananya dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Hari ini Tuhan mengundang kita masuk sehidangan. Merasakan, tidak hanya melihat, menyaksikan. Bahkan mengalami sendiri kebaikan Tuhan. Dia selalu setia. Waktu kita jatuh, waktu kita gagal, Tuhan juga menemani kita. Dan hari ini, mari angkat syukur kita. Katakan, Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Haleluya. You invite me to sit down at your table, where I can taste and I can see that you are good and you are always faithful to welcome me, the least of these. You bring beauty out of the ashes to restore and to redeem. So I have come to pour out of my oil. All I have, this offering. To my King, to sit down at your table, where I can taste and I can see that you are good and you are always faithful. Engkau selalu setia bagi kami. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan. Kami tahu Engkau mau memulihkan kami, kembali memenuhi kami dengan minyak dan anggur yang baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan. My oil,
yang tidak pernah bersyarat bagi kami Tuhan. Kami mau belajar mengasihi Tuhan sepanjang umur hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara bangkit berdiri sama-sama. You deserve the glory and honor as I live in worship and bless your holy name. There is the glory and honor and honor. Lord, I live in worship and bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Amen. Hallelujah. There is no one else like you. For you are great, you hallelujah. Thank you, Jesus. There is no one else like you. There is no one else like you. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian. Mari bersama-sama katakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari satu suara sama-sama katakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, ya Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, haleluya, perbuatanmu ajaib. Amin, yes, haleluya. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, undang hambanya, Bapak Kades, undang hambanya taruh di Darmawan berkenan bagi firman. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. amin. Kemenangan
terima kasih buat siang hari ini. Kami percaya ketika Engkau hadir, maka sesuatu itu pasti terjadi. Kami percaya ketika Engkau hadir, maka yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, dan bahkan yang kusta disembuhkan. Dan bahkan ada orang sakit pun menjadi sembuh dan yang mati jadi bangkit. Karena Kristus hadir. Pagi hari ini yang kami butuhkan Engkau hadir. Bukan pendeta, bukan siapapun. Tapi Roh Kudus yang adalah Kristus Tuhan hadir. Dan melawat setiap kami. Mengubah setiap pikiran kami. Dan di dalamnya kami belajar mengenal Engkau. Kami mengalami Engkau. Dan kami hidup bersama dengan Engkau. Sebab itu yang luar biasa. Engkau ada di dalam kami. Dan kami ada dalam Engkau. Immanuel, Allah beserta dengan kami. Karenanya kami berseru, aku yakin Kau hadir di sini. Perkataan itu biar menarik hadirat-Mu. Biar kami menikmatinya hari ini bersama dengan Engkau. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Yesus, karena Engkau yang layak terima semuanya. Karena Engkau begitu baik, sangat baik, teramat baik buat hidup kami. Yang mau diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini, sama-sama yuk katakan amin. Sebelum duduk, toleh kiri kanan, kasih high five, bilang gua senang deket kamu, gua senang banget sama-sama kamu hari ini beribadah. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan ya buat bidadari kita nih, semua luar biasa nih. Pemain musik kita, sudah kabur duluan di belakang. Baru ditepakin tangan kabur. Oke, selamat pagi semuanya, shalom. Oke, ini ibadah yang kedua, saya melayani. Terima kasih Ibu Alfa dan Bapak Gembala. Pak Yuyung adalah guru dari istri saya waktu sekolah SMP di Betel. Sekarang cucunya udah 3. Pacar saya cucunya udah 3, jadi saya juga udah punya cucu 3. Anak saya 2, cucunya 3. Tadi pagi saya cerita tentang semua boleh berlalu dan semua boleh bikin saya nggak nyaman. Tapi cucu ini luar biasa. Yang punya cucu boleh angkat tangan? Iya, kalau udah punya cucu, anak nggak penting lagi udah ya. Pokoknya cucu segala-galanya punya gua gitu. Lu boleh ganggu yang lain, yang ini jangan nih gua. Aduh, kalau sama dia bergetar, apapun dikasih dah pokoknya gitu. Mamanya bilang jangan. Diam gak apa-apa, gak ada mama. Kasih. Mamanya marah sama kita. Papa nih, kasih anak gak benar. Gak boleh makan permen, kasih permen. Kalau cucu udah gak bisa lawan pokoknya. Haleluya. Saya bersyukur hari ini saya 63 tahun dan tanggal 7 lalu saya memperingati pernikahan yang ke-37. Ya, tapi pembantu saya lebih lama dari anak saya. Pembantu saya udah 40 tahun sama saya, dari zaman saya belum menikah dan dia sama-sama saya dan hari ini masih bersama dengan kita. Ya, dari tanggal 7 itu malam saya ke PIK, saya bilang kita ke New York. Ya, di PIK kayak New York, saudara. Iya, PIK itu keren banget. Saya kemarin ke Sudirman, saya pelayanan di pemberkatan nikah di hotel Pullman. Saya lewat ke Jalan Raya Sudirman itu biasa-biasa aja. Saya lihat ya banyak yang baru, tapi kalau ke PIK kayak di Tokyo, kayak di New York. Jadi saya bilang kita ke New York mana? PIK 2. Kita makan berdua, ya makan kue tiaw aja. Kue tiaw sama dimsum karena udah malam gak boleh makan banyak-banyak, perut tambah gendut. Ya udah umur 63 nih, jadi mesti tahan-tahan sedikit. Waktu makan, saya ngobrol, umur kita sekarang udah 60-an. Ya, ada 4 hal yang mesti kita bahas. Kita makan malam, kita me time berdua. Ada cucu, gak ada anak, berduaan aja. Pendeta me time aja pakai 4 hal ya. Kayak khotbah aja. 4 hal, apa tuh 4 hal? Yang pertama saya bilang ini, kita harus berkesadaran dan memaknai pernikahan kita selama 37 tahun. 4 hal. Yang pertama, kita salah satu ini udah budek. Ya, istri saya udah agak-agak tuh, kita ngomongin karena dia nggak ada di sini. Udah agak-agak budek. Jadi kalau saya ngomong kenceng, dia marah. Kamu ngomong kenceng. Kalau saya ngomong pelan, hah?
Lu ngomong apa sih? Iya kan? Kita ngomong kencang dia salah, kita ngomong pelan dia kagak denger. Kan masalah. Kaki saya kan pernah cacat nih, jatuh waktu main bola waktu saya sekolah. Jatuh main voli, jadi cacatnya kakinya bergeser. Jadi kalau jalan jauh nggak kuat, tapi sekarang masih keliling. Bentar sore saya ke Samarinda, ada camp sama hamba Tuhan di Samarinda 2 hari. Dan hari Rebo saya bertemu dengan teman-teman hamba Tuhan dan Bamak sekota Samarinda bikin training buat mereka. Besok saya pulang. Kaki saya karena udah berlanjut dari muda sakit, jadi kalau jalan sekarang nggak bisa cepet-cepet. Udah umur 63, jalannya mesti pelan-pelan. Istri saya orangnya kecil, jalannya cepat. Saya bilang, kita udah tua, saya jalannya pelan-pelan, kamu yang mesti lambat. Oh iya. Satu budek, satu lambat. Ya, istri saya kemana-mana sekarang, baru muter mobil jalan kira-kira 20 meter. Pak, kacamata ketinggalan. Balik lagi. Baru mau pergi buru-buru. Pak, handphone ketinggalan. Balik lagi. Saya kasih tahu saudara, bukan sekali 2 kali. Puluhan kali begitu. Jadi dia budek, dia pelupa. Saya kaki sakit, jalannya lama. Kalau ngomong yang keempat, saya kencang. Karena kebiasaan khotbah kali ya, teriak-teriak. Jadi 4 hal ini kita duduk, kita sikapi. Kita diskusikan. Supaya jangan terjadi huru-hara dan kerusuhan di rumah tangga. Jadi kalau dia saling terlambat, ya sudah saya urus dada aja. Ya istri gue udah mulai lupa. Gue putar lagi mobil gue udah gak apa-apa ya kan. Tungguin, ambil lagi, ambil. Udah ambil handphone, ambil kacamata. Balik lagi, masker ketinggalan, balik lagi. Bisa begitu. Jadi sekarang saya gak usah marah. Karena memang pasangan kita sudah 37 tahun dia mengalami perubahan. Dulunya tidak budak, sekarang budak. Dulunya suami saya kenceng, bisa ngejar-ngejar saya kemanapun kalau aku kejar. Sekarang dia udah pelan, dia mesti pelan-pelan. Dengan berkesadaran kita memaklumi ini, maka rumah tangga kita akan jadi aman. Jadi kita bersepakat, kalau terlambat, kalau ketinggalan jangan marah ya. Kalau kenceng-kenceng harus pelan-pelan ya. Kalau ngomong kenceng jangan marah ya, karena kamu budak. Gitu. Jadi kita udah bikin kesepakatan nih, supaya kita nggak ribut. Kadang-kadang kita nggak memahami loh, degradasi pernikahan kita tuh udah turun. Per 5 tahun kita harus evaluasi, supaya kita nggak punya masalah. Tapi hari ini saya nggak ngomong budak, nggak ngomong terlambat, nggak ngomong kenceng, nggak. Saya mau ngomong tentang orang kusta. Mari kita buka firman Tuhan. Bapak ini lucu ya. Makin tua makin lucu kali ya. Iya, katanya begini, ada cerita. Saya ibadah kedua lebih nyaman, waktunya lebih panjang. Ada cerita, ini cerita doang. Zaman dulu, waktu Tuhan menciptakan manusia, monyet, anjing, dan kuda. 4 hal ini. Semua diberi oleh Tuhan umur 15 tahun. Jadi waktu manusia dikatakan, hei manusia, aku jadiin kamu manusia umurmu 15 tahun. Manusia angkat tangan. Enggak mau Tuhan. Mau berapa? 25. Kemudian mau berapa? Iya kalau bisa 70 tahun. Kata Tuhan, enggak bisa. Hasil negosiasi Tuhan berkata begini, gua kasih 25. Oke, semua 25. Manusia 25, anjing 25, monyet 25, kuda 25. Manusia masih bilang begini, kurang Tuhan. Sementara kesepakatan kita itu dulu. Kemudian yang kedua, anjing angkat tangan. Anjing bilang begini, Tuhan, 25 gua kelamaan. Ngegonggong melulu capek tahu. Oke, keep dulu, lu 25. Monyet angkat tangan. Tuhan, gue loncat sana, loncat sini. Capek 25 tahun. Yang ketiga, yang keempat, apa? Kuda. Kuda juga angkat tangan. Tuhan, gue kelamaan 25 tahun kerja terus capek tahu. Lu jadi bagaimana? Kata kuda begini, gua 15 aja, 10 aja. 10.
Tuhan pikir-pikir, janganlah 15 saja. Jadi monyet 15, kuda 15, anjing 15. Terus manusia, gimana? Lu mau turun apa mau naik? Gue punya usul, katanya. Gini aja Tuhan, sisa umur anjing, kuda, monyet yang dia gak mau, kasih gua. Kata Tuhan bijaksana juga. Oke lah. Jadi manusia itu kalau 1 sampai 25 baru dia jadi manusia. Sekolah, lulus, kuliah, kerja 25 tahun. Nikmati duit, nikmati bisa kerja, baru jadi manusia dia. Hore, gua manusia. Tapi ketika dia ambil sisa yang 15 dari kuda, umur dia berapa? 40. Jadi manusia kalau dari 25 ke 40, dia kerja keras kayak kuda. Yang nangkep bilang amin. Umur lu berapa hari ini? Nah, waktu dia umur 40, tambah 15, berapa? 55, dia kayak anjing. Karena kan umur anjing diambil sama dia. Jadi umur 25 manusia, tambah 15 dia kayak kuda, kerja siang dan malam. Umur 55, kayak anjing ngegonggong. Lu awas tuh pulang malam lu ya, lu melayap lu ya, jangan main narkoba lu ya. Ngomel terus tuh kayak anjing ngegonggong terus. Nah umur 55 ke 60, saya udah 60 lebih. Itu udah kayak monyet. Gendong-gendong cucu, ih cucu kita lucu ya. Yang lucu bukan cucunya, lu kali yang lucu. Makanya saya bilang tadi, kita makin tua makin lucu. Saya bukan kita. Nanti saudara tersinggung, jangan undang Parudi lagi tuh. Bilang saya monyet, bilang saya anjing, bukan. Ini cuma cerita supaya tidak tegang. Bilang kiri kanan jangan tegang. Dan tanya umurnya, umur lu berapa? Tanya umurnya berapa? Kalau umurnya di atas 55, ya itu udah kayak yang tadi itu saya bilang. Saya tidak menuduh, cuman mengingatkan. Kira-kira begitulah filosofi hidup manusia. Tapi hari ini kita belajar dari orang kusta. Kita belajar dulu lah ya, jangan cerita melulu. Oke, kita lihat firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-18. Lukas 18 ya. Bentar, saya lihat. Tadi saya udah kutip, saya mau khotbah yang lain. Lukas 17 ayat 11. Mari kita buka Lukas 17 ayat 11. Bentar, Lukas 17 ayat 11. Malum ya, udah tua, udah lupa, udah budak. Lukas 17 ayat ke-11. Saya baca ayat ke-11, Bapak Ibu semua baca ayat ke-12 dan sampai ayat yang ke-19 kita baca bersama-sama. Lukas pasal 17 ayat 11 berkata demikian, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. 12. Yang kompak 2 3. Ulang pelan. Yang kompak 1 2 3. Ketika dan berteriak, Yesus Guru, katanya gitu kan. Kasihanilah kami. 14. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. 16. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? 18. Sama-sama.
Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang pertama, pertanyaan saya dari 10 orang kita ini pasti kita udah tahu ceritanya. Yang pertama pertanyaan saya adalah, yang 9 orang lagi kemana? Saya dibawa aja ya. Kalau jauh kayaknya kurang deket deh, kurang enak. Kan lebih dekat lebih enak. Yang mau dekat bilang amin. Pertanyaan saya tujukan kepada bapak kita yang ganteng ini. Bapak umurnya berapa? 25? 37, ya sama. Berarti sama kita ya, sama-sama baru 37. Saya 36, dia 37. Ya. Pertanyaan saya Pak, dari 10 orang, yang 1 sembuh kembali. Yang 9 kemana Pak? Kok ketawa? Ini kan kita lagi ngobrol, jangan khotbah melulu lah ya, kita ngobrol kan enak ya. Kemana Pak? Jawab aja Pak, kemana, nggak apa-apa kan, nggak dihukum. Oh duduk, ya oke. Tepuk tangan dong buat Bapak kita yang senang duduk. Menurut Bapak yang baju merah, umur kita sama? 36 juga? 35. Ternyata kita udah jenis-jenis lucu semua nih ya. Kemana Pak yang 9? Oh menghilang karena nggak tahu balik ke Kelapa Gading, ya nggak tahu jalannya kemana, padahal ada ERT ya. Oke, tepuk tangan buat Bapak kita yang 35. Yang WL nih, yang gemuk nih. Berapa? Menurut kau berapa, kemana itu orang 9? Pulang kemana? Rame-rame 9-9-nya pulang gitu, janjian. Lupa dia, lupa. Kalau udah sembuh lupa ya, kalau sakit cari Tuhan ya. Bener juga sih, tepuk tangan lu buat dia dong. Yang suka lupa. Yang lupa ditepukin tangan ya. Yang 9 lagi kemana? Tahu saya juga, emang saya pikirin. Mungkin saja dari 10 orang yang sembuh di perjalanan, ketika dia berkata, Yesus kasihanilah aku. Yesus enggak datang loh. Enggak begini, tutup mata, lipat tangan, ambil minyak, urapin. Sembuh. Enggak tuh. Keren loh Yesus. Anda bayangin, visualisasi bayangin. Ada orang teriak-teriak, orang kusta kan gak boleh deket-deket zaman itu kan. Karena dia kusta, dia harus mengakui dirinya, najis, dia gak boleh deket sama orang sehat. Karena dia berdiri jauh-jauh, cuman lihat Yesus lewat, dia teriak, bos, tolongin gue dong, gue kusta nih. Gitu. Yesus gak ngapa-ngapain loh, cuma bilang begini, bro, 10-10-nya, begitu ke Philadelphia, Kelapa Gading. Itu dong, kan tempat imam. Tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Singkat cerita dia naik LRT di atas. Zaman sekarang ada LRT, dulu kan jalan kaki kan. Kita anggaplah jalan kaki atau dia naik Grab lah. Di tengah perjalanan, semuanya sembuh tuh. Cuman 1 yang balik. Yang 9 kemana? Ya rasa berhenti di Starbucks. Udah sembuh kita ngapain? Kita ke gereja, kita ke Starbucks aja, kita merayakan kesembuhan kita. Gitu, boleh nggak? Boleh. Atau dia bilang, kita ke mall aja, lagi ada sale. Siapa tahu kita dapat barang murah. Kan udah sehat, kita boleh ketemu orang lain. Lalu kita sakit kita nggak boleh ketemu, nggak boleh kemana-mana. Kita ke mall, wah, ketemu tangan. Siapa tahu ada barang murah. Gitu. Atau seperti perintah Yesus, dia ke gereja, 9 orang tadi, ke Philadelphia, tunjukin Om Yuyung, gue sembuh nih. Gitu. Om Yuyungnya ada gak? Gak ada, Jatinegara. Lalu kasih Tuhan, 9 orang itu gak usah kita bahas. Dan itu gak penting. Dan itu bukan saudara kita juga. Dan kita gak ada andil apa-apa juga sama dia. Dan kita ngomongin dia juga hari ini kan gak ada gunanya. Kita juga gak kenal dia. Jadi udah gak usah diurusin. Tapi Alkitab berkata, ada 1 nih yang sadar, bilang begini, kita udah sembuh.
Kita nggak didoain, nggak diapain, cuman mengikuti perintahnya aja sembuh loh. Hebat nggak Tuhan kita? Hebat kan? Nggak usah buat apa-apa, taat aja sembuh. Lalu pertanyaannya kembali, yang 9 ini tadi, kalau dia sungguh-sungguh menghadap imam, dia salah nggak? Enggak salah. Memang Tuhan suruh apa? Perlihatkan dirimu kepada imam. Tapi ternyata memperlihatkan diri yang sudah sembuh, sudah diberkati, sudah dipulihkan, miskin jadi kaya, sakit jadi sehat, pergi beribadah, ketemu imam, saya beritahu, enggak cukup. Jadi orang Kristen seperti itu enggak cukup. Yang cukup seperti apa Pak? Yang cukup belajar dari orang yang satu. Yang berkesadaran, sama-sama katakan berkesadaran. Atau bahasa Ibraninya ngeh. You know ngeh? You mudeng ngeh? Ngeh gitu. Iya gua sembuh nih. Gila, Yesus cuman memperlihatkan, gua jalan doang, gua ikutin, gua sembuh. Dia enggak nih? Orang Kristen dengerin baik. Kita harus selalu ngeh. Bilang colek kiri kanan, lu mesti ngeh. Lu mesti sadar kalau hari ini lu punya bini, punya laki, punya anak, bisa ke gereja masih sehat, COVID enggak mati, lu mesti ngeh. Saya khotbahin jemaat saya, kalau hari ini kita masih hidup, COVID bukan 1, 2, 3, jutaan manusia mati. Kalau hari ini kita masih duduk di sini, masih bisa mengangkat tangan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita masih bisa bersyukur. Kita harus ngeh, kita harus sadar. Saya ngomongnya pelan-pelan supaya enggak dibilang budek. Yang ngeh katakan, yang sadar katakan. Yang pertama dia ngeh. Dari ngeh, Alkitab berkata, dia kembali dan dia berseru dengan suara nyaring. Iya kan? Berseru dengan suara nyaring itu. Apa seruan dan kata nyaringnya itu? Dia berkata begini, bersyukur. Kalau ngomongnya bersyukur, namanya nggak nyaringnya. Kalau bersyukur, nggak nyaring. Suara nyaring, 2, 3, bersyukur. Itu suara nyaring tuh. Saya berharap di sini nggak ada yang budak dan yang Pak Rudi suaranya keras. Enggak, Alkitab berkata yang satu itu kembali dengan suara nyaring. Bukan saya yang nyuruh, Alkitab yang nyuruh. Saya cuma mengingatkan supaya saudara ngeh. Kalau ngeh, bersyukur. Suaranya nyaring. Jangan bersyukur. Tuhan itu baik loh. Sangat baik. Teramat. Gak ada suaranya. Bersyukur tuh harus teriak. Bersyukur. Dia baik, bahwasanya kasih setianya sampai selama-lamanya. Mazmur menulis itu puluhan kali. Kenapa? Saya mau teriak nih. Supaya saudara ngeh. Kalau hari ini kita masih belum ngeh, kita lolos dari COVID yang jutaan seluruh dunia orang ngalamin dan mati. Saya nguburin orang COVID lebih dari 30 kali. Gereja gak ada yang mengurus, pernikahan gak ada, kematian gak ada, saya ngurus. Keluarga saya 4 kali gelombang COVID, hampir semua kena, dan termasuk anak baby saya dan bayi dalam kandungan. Saya gak pernah kena, saya diisolasi karena saya sehat. Jadi saya begini, Pak, COVID jangan yang lainnya orang mati. Gak apa-apa, nanti juga kita mati. Mati aja kok pelit. Ada yang pelit sama mati. Saya diisolasi karena saya sehat. Keluarga saya semua kena COVID 4 kali. Saya yang diisolasi sendiri kan aneh. Ditanya, bro, lu di mana? Gue lagi isolasi. Ya kasihan banget lu. Sendirian. Iya. Lu udah minum apa? Enggak minum apa-apa. Emang lu kenapa?
Kenapa? Lah, ya gue kan sehat. Lalu lu sehat isolasi? Iya, rumah gue semua kena COVID. Lu aneh lu katanya. Udah nonton film aneh? Semua ketawa kan? Ada yang nonton film? Film beda apa? Apa judulnya yang beda? Hah? Agak lain. Lu agak lain lu. Orang sehat. Lu agak lain lu kayak gitu. Oh iya nggak apa-apa. Emang dalam Tuhan harus agak lain. Yang 9 nggak tahu kemana, yang 1 agak lain balik ke sini dong. Terus teriak nyaring apa? Bersyukur dan tersyukur. Yang ketiga kita harus mengalami Tuhan. Iman kita, kesembuhan, ibadah kita not enough. Cukup. Harus mengalami Tuhan. Hidup kita, kekristenan kita, kalau kita nggak ngalami Tuhan dan nggak kenal Tuhan dan nggak ketemu Tuhan, semuanya cuma rutinitas. Datang gereja, tepuk tangan, kasih persembahan, doa berkat, pulang. Kan kayak nonton live, nonton musik, nonton pagelaran, nonton Alfa nyanyi. Habis itu kita pulang bilang gini, tadi lu ke gereja ngapain? Ibu Alfa keren sekarang, kakinya udah sehat, ngomongnya keren. Pendetanya budak, suaranya keras, keren. Lu gak dapat apa-apa, lu kan cuma nonton di gereja. Apa bedanya sama nonton? Ada bedanya. Ke gereja harus ngalamin. Saya doa sungguh-sungguh saudara, harus ngalamin Tuhan. Karena hari-hari ini dengan baik, gereja udah jadi tontonan. Saya nggak ngomong sama-sama. Ngapain? Nge-mall aja ngopi 2 jam, gereja 1 jam. Ngapain? Kan nonton. Pendeta lucu, nonton Pak Rudi lucu, ngapain? Terus bayarnya sesuai, semau elu bayarnya kan, kolektor semau elu, goceng boleh, ceban boleh, nggak ada tiketnya. Tapi gereja sekarang pakai tiket. Harus masuk aplikasi, nggak dapat kursi sekarang gereja. Karena gerejanya gede sekali, nggak muat. Terus ngapain? Beli tiket, kasih kolektor, nonton, ragamnya bagus, punya merek. Baik. Saya cuma mau pesan buat kita semua, khususnya yang hari ini datanglah, yang nggak datang urusan mereka. Kita harus apa? Beda. Kita harus bersyukur. Kita harus ngalami ketemu Tuhan. Kalau nggak ketemu Tuhan, saya training sama hamba Tuhan di daerah. Udah pelayanan 15 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Saya tanya, Bapak udah ketemu Tuhan? Belum. Maksudnya, saya belum ngalamin apa-apa. Saudara dikasih Tuhan, miris. Saya selalu ingatkan dan saya selalu bawa kemana-mana berita ini. Kita gimana pun juga susah, senang. Ayub itu jungkir balik, habis harta semua karena kehendak Tuhan dan ketemu Tuhan. Hari ini saya nggak punya rumah. Anak saya lulus sekolah Amerika, dapat S2 di Melbourne. Anak saya yang nomor 2 ambil S2 di Xiamen, sekolah IT terbaik di dunia. Saya jadi hamba Tuhan. 26 tahun saya jadi direktur 2 perusahaan. Pak Samadikun teman baik saya. Kalau saya nggak ditangkap pendeta, hari ini nggak khotbah sama saudara. Mungkin saya udah masuk di KPK, saudara. Gimana nginjek duit, melintir duit, ngakap bank, udah kerjaan saya. Bayangin 26 tahun saya udah jadi direktur. Sekarang kan udah separuh, udah lebih dari separuh. Tapi jangan ngomong siapa-siapa, itu dulu, jangan cerita lagi. Tapi yang alami Tuhan. Buat saya yang ada hari ini gak penting. Gereja terpenting adalah my family. Itu gereja saya. Gedung gereja yang kemarin kita udah deklarasikan, minggu lalu saya deklarasikan, udah lunas kita bayar 8 miliar. Dan ada panti asuhan sekolah di Tangerang yang kita bangun 12 miliar. Saya bilang gak apa-apa, saya udah wariskan semua dan saya masukkan ke aktenya ke yayasan. Sehingga nanti saya mati, gereja harus tetap jalan, bukan punya saya. Hari ini saya gak punya rumah, saya gak punya bapak, punya mobil anak beliin. Gereja gak usah urusan duit gereja.
Tapi saya selalu bersemangat melayani, bersaksi bagaimana kita hidup. Alami ketemu Tuhan. Orang kita yang satu ini ngalami Tuhan. Caranya seperti apa mengalami Tuhan dan terus terhubung dengan Tuhan? Bersyukur. Ayo kita lihat ya, Mazmur pasal 100. Tolong LED saya di bawah. Kita mau pulang jam 2? Mau? Enggak mau, lapar. Lapar. Iya, jam 2 kekenyangan saya apalagi dari pagi nggak pulang-pulang. Ntar malam jam 5 udah mesti ada di airport nih. Ntar malam mesti ke Samarinda. Sampai Samarinda jam 9 malam, jam 7 pagi besok udah ada training 2 hari. Terus ketemu sama Bamak, pulang lagi ke Indonesia. Ya, jadi waktu saya selesaiin semua kemarin kesaksian bagaimana gereja sudah saya ambil sertifikatnya, saya deklarasikan perjalanan selama 21 tahun di gereja. Saya sudah beresin semuanya, banyak hal kebodohan yang saya kerjakan, banyak hal yang pokoknya yang gak karu-karuan. Saya saksikan dan saya bilang sama jemaat, jangan bodoh kayak saya. Jemaat saya harus lebih pintar daripada saya dan belajar dari kebodohan saya. Saya ceritakan seperti itu dan saya bilang sama jemaat, waktu saya pulang dari Bali, saya ikut coaching, saya pulang dari Bali dan di pesawat sebelum mendarat berkata, kita akan tiba di bandara Jakarta Internasional di Banten, bagi Bapak Ibu yang akan turun di Banten harap ke bawah, ambil bagasi dan pulang. Dan Bapak Ibu yang ingin meneruskan perjalanan ke kota lain harap naik ke atas, ketemu dengan koter transit, tunggu di situ dan nanti akan terbang berikutnya. Saya bilang sama jemaat, saya sampai dalam perjalanan pelayanan, saya nggak mau turun, saya nggak mau ambil bagasi, saya mau naik ke atas, saya mau terbang lagi. Dan usia yang sudah memberikan sekian, terus saya melayani, saya akan terus terbang. Gereja akan didelegasikan ke anak-anak muda, karena ada waktunya untuk kita kerjakan. Saya akan ke beberapa daerah dan terus akan bekerja. Dan saya berkata, kita harus seperti itu dan kita akan terus naik. Dan besok kita akan merayakan ulang tahun gereja, kita beri nama Next Flight. Kita akan pergi ke tempat yang baru lagi dan gak akan pernah berhenti dan menikmatinya. Nah, dari kasih Tuhan, kunci daripada kita bisa berkemenangan adalah bersyukur. Ya, Mazmur pasal 100. Bisa tolong ditampilkan ayat yang pertama. Kalau nggak salah cuma 5 ayat itu ya. Kita baca sama-sama 2, 3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan apa? Sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. 3. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Berikut, masuklah apa? Melalui pintu gerbangnya dengan apa? Nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Satu lagi kalau nggak salah, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya kasih setianya dan tetap, harusnya teriak ya. Masih satu lagi enggak? Ada cuma 5 ya. Cuma 5 ya. Masuklah ke pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Jadi passwordnya untuk kita bisa berkemenangan seperti seorang kusta yang kembali kepada Tuhan, meneriakan tentang syukur dan berkesadaran dan tersungkur, membuat dia bisa bersyukur dan dia menerima apa yang baik. Sebab dengarkan baik, waktu kita memuji, waktu kita menyembah, waktu kita memuliakan Tuhan, dengan kata lain waktu kita ada di ruang gereja ini dan kita berkata, ku yakin kau hadir di sini, hatimu terangkat, engkau sedang di-charging dengan Tuhan, sedang di-charge, sedang di apa? Sedang di full charge, sedang dipenuhi dengan apa? Dengan energi. Karena manusia itu terdiri dari 2 bagian. Satu yang namanya manusia roh, yang kedua manusia daging. Manusia daging, tubuh kita ini kalau lapar apa rasanya? Bapak yang gemuk. Siapa namanya, Pak? Oh, Tony. Oh, Tony kalau lapar apa rasanya, Pak? Gemeter. Iya. Sama kayak saya, Pak. Ibu, kalau lapar rasanya apa? Pusing. Iya. Nona kita, nyonya kita lemes. Ada yang kalau lapar marah-marah. Lapar marah, kenyang ngantuk. Itu jenis binatang apa saya nggak tahu. Manusia daging kita kalau lapar
kita perlu makan. Iya kan? Bukan kalau lapar kita main HP, enggak, kalau lapar kita makan. Artinya waktu kita lapar, kita perlu energi. Energi kita adalah mengucap syukur. Passwordnya untuk kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan, kita puncas, kita mengalami sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, dan kita dibangun manusia rohani kita harus bersyukur. Bu Alfa pinjam handphone lagi boleh ya? Tadi pagi saya udah pinjam, saya pulangin. Yang kali ini saya pinjam, saya tidak pulangin. Saudara pernah begini nih, telepon. Halo saya, halo mam, pak, ya apa kabar gini? Halo, halo. Lah, baterainya habis. Pernah begitu? Pernah ya? Atau lu ngomong, gimana bisnis ini? Lu di mana sekarang? Oh ya, baik. Halo, halo. Ya, mati. Ada signal. Saya mau beritahu saudara, seringkali, terima kasih Bu Alfa, saya kembaliin sesuai janji saya. Seringkali kita dengan Tuhan begitu. Wow, di gereja on fire, menyembah Tuhan, kita full, kita diisi baterai kita. Tapi seringkali kita hanya berhenti pada waktu seperti 9 orang kita tadi, menikmati semua yang baik. Tapi kita nggak bisa lanjut, sehingga baterai kita penuh, tapi kita kehilangan signal. Lalu apa gunanya? Saya berdoa kita baterainya penuh, kita full charge, tapi kita juga terkoneksi dengan Tuhan. Sebab hanya dengan jalan kita tersungkur seperti orang kita yang satu ini dan bersyukur, kita penuh. Kita ada di gereja hari ini tempat di mana penuh hadirat Tuhan. Dan disinilah kita di full, kita dicas ulang, kita dicolok. Gimana? Di listrik, kalau handphone kita ada colokan chargernya, dicolok ke stop kontak, pasti ada listriknya, kita akan penuh. Di gereja, di rumah kita baca Alkitab, di rumah kita berdoa, di mobil kita bisa berdoa? Bisa, kita bisa ngecas, dimanapun kita bisa ngecas. Selama hal-hal itu yang menyangkut kebutuhan rohani kita. Kalau kita merasa lapar secara jasmani kita makan, tapi kalau kita merasa lapar secara rohani, kita harus charging. Sebab kalau kita nggak charging, kita akan kehabisan baterai. Dan kita nggak bisa terkonek dan bisa nggak ngomong apa-apa. Dan kita nggak ngerti. Benarnya sepertinya kita orang yang rohani. Tetapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita nggak terkoneksi. Kalau kita nggak belajar tadi apa? Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan apa? Nyanyian syukur. Karena itu Alkitab dikatakan 1 Tesalonika pasal 5, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Yesus Kristus di dalam kamu. Jadi mengucap syukur itu dalam segala hal. Mau susah, mau senang, mau sakit. Saya mau kasih tahu saudara. Satu kali nanti kalau kita mungkin nih, Tuhan izinkan kita mengalami hal yang buruk dan tidak rasanya divonis ini enggak akan jadi, mungkin kita sakit, ini dikatakan kita enggak akan sembuh lagi, apakah kita masih bisa bersyukur? Daging ini enggak apa-apa, kalau nanti harus dimakan cacing, daging ini enggak apa-apa, kalau nanti harus apa? Dimakan belatung. Saya cerita kemarin sama jemaat ketika saya sedang mereview semuanya, saya bilang sama jemaat, saya hari-hari ini sedang latihan mati. Bapak khotbahnya serem amat. Ya, saya kalau tidur nih, habis doa, udah bersih-bersih semua ya, jadi saya di sebelah, saya taruh tangan di dada begini. Saya membayangkan, ada tangan pakai sarung tangan, ada bunga gitu ya, antara bunga palsu, bunga nggak palsu, pakai sepatu apa saya ingat, bajunya mana, jasnya mana, dasinya mana, kacamata nggak usah pakai lah ya, kan udah perlu lagi, Alkitab nggak usah bawa lagi lah. Saya merenung 2 menit, 3 menit, di sini ada Alfa datang besuk, selamat jalannya Ko Rudi, saya ingat-ingat ada Pak Didi, tadi nemenin saya ngopi, Pak selamat jalannya sampai ketemu. Saya bayangin tuh, di jemaat saya bayangin. Saya beritahu, di Jepang ada simulasi belajar mati. Ada. Itu serius, ada petinya. Pakai kalau perempuan pakai dress panjang, tidur gitu. Teman-temannya pura-pura nangis gitu, ada.
Karena begini kebenarannya. Waktu kita mengingat akan hari-hari kematian kita, sebetulnya kita sedang melatih memaksimalkan kehidupan kita. Ketika orang ingat akan hari matinya, dia akan menghitung seperti Alkitab berkata, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, supaya kami beroleh hati. Kalau saya definisikan, saya rangkum kata itu namanya supaya kita ngeh. Latihan mati penting gak? Istri saya berkata, Pak jangan latihan di sebelah saya ya. Enggak apa-apa biar kamu tahu. Kita kalau berdua nih, kalau lagi mau tidur, obrolan cuma itu. Kamu duluan apa saya duluan? Jadi saya bilang begini, kayaknya saya duluan deh. Kamu enggak, kenapa? Ya kamu kan banyak kerjaannya. Malam khotbah, gereja belum diatur, panti asuhan belum diatur, tempat pelatihan sekolah belum diatur. Kamu masih banyak kerjaan, kamu enggak mati deh. Saya duluan aja yang mati. Kok gitu saya bilang. Dia bilang gini, kalau saya mati, ingat satu hal, gak boleh kawin. Emang lu tahu gua kawin lagi kan udah mati? Gua datang lu. Wih serem banget ancamannya. Udah kalau gitu saya bilang, udah kalau gitu saya aja deh yang mati. Oh nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Gua nggak tahu ngurus gereja, administrasi, tugas-tugas, khotbah, siapa gua nggak tahu, apalagi duit gereja gua nggak ngerti. Udah saya aja duluan mati. Jadi kita janjian nih. Ya enggak juga sih katanya, enggak juga. Jadi kita ngobrol begitu, ngobrol latihan mati, ngobrol siapa mati duluan. Sebab dengan ini fakta, bukan gosip. Ya kan? Cepat atau lambat, lihat dulu apa saya dulu. Yang udah umur 36, 35, ingat-ingat khotbah saya. Pak mau latihan? Latihan itu bagus, benar bagus. Saya hari ini gak takut mati. Serius. Dulu saya punya fear, punya ketakutan, salah satunya takut mati. Siapa sih orang yang gak takut mati? Tapi jangan mati sebelum mati. Maksimalkan hidupmu sebelum kau mati. Saya kalau berkesempatan sedang sendiri, bukan semedi, saya selalu melonjor panjang. Kebetulan tangan saya di sini sakit, jadi nggak boleh tidur miring kata dokter. Ini tendonnya sakit, jadi saya sengaja tidurnya lurus gini, menghayal. Di seberang sana, air mata kelak lenyap. Ada nyanyi tuh, nggak lama lagi tutup peti, perminyakan. Udah kecium tuh bau kelonyo, udah kebayang. Ya, jadi kekristenan kita tidak cukup dengan pergi ke gereja, ketemu imam, sembuh, nggak cukup. Harus ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan, tandanya kita bersyukur. Passwordnya supaya kita apa? Kita mengalami pemulihan, kita dicas, kita kuat di dalam Kristus. Karena manusia daging kita lapar makan, manusia rohani kita harus full charge, harus diisi dengan hadirat Tuhan. Dengan cara apa? Bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Sebab jika tidak demikian, semuanya ini akan kita kehabisan. Waktu kita lalai, waktu kita nggak charging, waktu kita tidak dekat dengan Tuhan, kita kehilangan sinyal. Kita tidak charging, kita rasanya galau, gundah gulana, khawatir, takut, dan bahkan mati pun kita takut. Tapi kalau kita full charge, kita bersama dengan Tuhan, selalu menyembah. Saya setiap jam 5 pagi, 20-35 orang, kita bikin Zoom di gereja. Lalu nyembah tiap pagi, nyembah setengah jam, dengar firman Tuhan 15 menit, doa buat bangsa, buat keluarga, buat gereja 5 menit, ya baca Mazmur 5 menit, saya kasih doa berkat. Setiap pagi, setiap jam 8 malam komsel kita berubah, dari ketemu yang cuman curcol, cuman cerita, semua saya suruh doa. Sejak pandemi semua jadi kelompok doa banyak, dan doa pagi banyak. Dan kita sedang putas. Kita sedang menyerap hadirat Tuhan dan kita ingin penuh. Waktu kita penuh dengan baik, kita pulih, kita nggak takut, kita jadi orang yang bahagia, kita nggak pernah khawatir karena kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Mari sama-sama semua katakan, saya mau terus belajar mengucap syukur dalam segala hal. Tepuk tangan buat dirimu sendiri.
Itu tanda Anda sedang full charge. Saya mau tutup dengan 4 hal. Kalau manusia lapar, makan. Kalau manusia rohani kita lemah, kita harus full charge dengan Tuhan. Tetapi kalau setan, dia kan cuma manusia roh, enggak ada dagingnya. Setan enggak doyan Starbucks. Setan enggak doyan McDonald. Setan enggak doyan babi panggang. Karena dia manusia roh, dia roh, enggak ada apa-apanya, dia spiritual. Dan dia nggak bisa full charge, dia nggak bisa ngecas ke Tuhan, karena dia udah nggak bisa nyembah. Dia kan malaikat yang terbuang, malaikat yang memberontak, sehingga dia nggak menyembah Tuhan lagi, dia nggak pernah ngalamin Tuhan lagi, dia nggak punya signal, dia nggak punya power lagi. Kerjaan setan apa? Ada yang tahu di Alkitab? Mencuri, menipu, membunuh. Kerjanya cuma itu doang. Siapa yang dibunuh, siapa yang dicuri, siapa yang ditipu? Orang yang punya power, orang yang punya energi. Kita ini waktu kita ngecas dengan Tuhan, kita punya energi, kita yang ditipu. Bagaimana dia menipu kita? Dia nggak punya makanan, dia nggak punya sesuatu yang dia bisa ambil dari Tuhan, dari alam ini, kecuali cuma satu, dari kita orang percaya. Dia ambil energi kita. Dia ambil energi kita pada saat kita yang pertama percaya kepada kebohongan. Kita menyembah Tuhan, kita bersyukur, kita dengarkan firman Tuhan, kita melayani Tuhan, kita full charge. Baterai kita penuh. Tapi waktu kita percaya kepada kebohongan, setan memerlukan energi dan energi dia habis, dia ambil dari kita dengan cara apa? Kita diiming-iming atau kita diingatkan dan belajar dari kebohongan. Waktu kita percaya kepada kebohongan, kita mendonet pulsa kita kepada si setan. Kita memberikan energi kepada setan, karena setan ingin ambil energi dari kita. Baterai kita dia ambil dengan cara percaya bohong. Laki-laki bawa keluarga, bawa temen, jalan-jalan keluar kota, ada pohon gede di pinggir jalan, berhenti, ngapain? Laki-laki bawa keluarga, bawa istri, bawa anak, bawa teman-teman, mungkin semobil gede di tengah jalan, di pinggir jalan itu ya, pinggir jalan, di tengah jalan, pinggir jalan ada pohon gede, terus dia berhenti. Ngapain? Laki-laki ngapain? Perempuan nggak bisa jawab, laki-laki, nah, kencing pipis. Mau pipis cari pohon, kalau laki-laki berhenti pipis. Nah pipis dia ngapain? Numpang-numpang, anak babi mau kencing. Anak babi mau kencing. Jemaat Philadelphia bilang anak babi. Kan kita percaya kepada kebohongan. Dengarin baik, waktu kita percaya kepada kebohongan bahwa numpang-numpang anak babi mau kencing, mak kita bilang, kalau mau kencing di bawah pohon itu hati-hati loh. Ada penunggunya tuh. Lu harus pamit. Bilang anak babi mau kencing. Waktu kita percaya kepada kebohongan itu, kita mendonet kepada setan. Gua kasih pulsa nih, karena gua percaya sama yang bohong. Kalau kita nyetir mobil, keluar kota, lewat jembatan, atau ke Bandung tuh, ada kilometer berapa tuh, kasih klakson, din 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 din. Ngapain? Di situ sering jadi kecelakaan. Ada hantu maut di situ. Din 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 din. Waktu kita din 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 din, kita sedang apa? Mendonasi pulsa. Sama si setan, kata setan, kena lu gua bohongin, energi lu gua perlu, gua pun buat menipu yang lain. Perempuan belum kawin, awas lu, jangan berdiri di depan pintu kalau maghrib, nanti jodoh lu kagak ada. Siapa yang ngajarin tuh? Nenek kita. Waktu kita percaya kepada kebohongan, bener-bener kita nggak punya jodoh. Ditipu sama setan, pulsa kita diambil. Kita nyumbang, Tan, gue nyumbang sama lu nih, gue percaya nih kalau berdiri di depan pintu nggak ada jodoh. Saya berdoa jemaat di tempat ini nggak ada lagi yang percaya sama hal yang bohong. Apalagi bohongnya pakai robot. Lu taruh tuh, cepet tiaw,
tak jadi 5M loh. Gue kasih tahu robotnya pergi. Bukan hanya pulsa lu habis, duit lu habis semuanya hilang. Dan siapa bandarnya? Pendeta lagi bandarnya. Ngeri kali kata orang Medan. Jangan gitu, jangan percaya, bohong. Saya berdoa, jangan donasi energi kita. Kita udah nyembah Tuhan, kita udah bersyukur, kita percaya Tuhan. Kita punya signal bisa ngomong dengan Tuhan, langsung dengar suara Tuhan. Cukup. Jangan percaya sama bohong. Yang kedua, pulsa kita akan habis dan kita mendonate ketika kita nyembah berhala. Berhala bukan hanya patung di Kuan Im atau di wihara, bukan. Hobi kita jadi berhala. Istri saya bilang ini, Pak, perutmu tambah gendut. Karena hobi banget makan bakmi. Bakmi jadi berhala loh. Saya udah 5 tahun gak makan bakmi. Mau bakmi seenak apapun dan ditulis bakmi enak sedunia, saya gak makan hari ini. Saya buang. Tadi Alfa, bakmi atas. Sorry, gua makan aram-aram aja. Ya, karbo, gula, apalagi. Pokoknya saya pernah mengharamkan 4 hal. Manis, mie, nasi, roti. Itu pernah saya haramin tuh. Tapi sekarang hari ini tinggal 1, tinggal mie aja, roti masih gak tahan. Jadi berhala. Apalagi berhala, istri, suami, mobil, jadi berhala. Hari ini saya mau jujur sama saudara, berhala saya cucu. Aduh, cucu saya yang satu perempuan ini 3 tahun, waduh minta ampun. Bangun tidur dari kamar mamanya, sebulan tinggalnya sekamar sama saya. Bawa bantar guling baunya, mulutnya ada empeng, masuk ke kamar saya. Opa, naik ke kamar ranjang saya tidur di sebelah, pelukin saya, usap-usap kepala saya. Istri udah 37 tahun, udah lupa ngusap kepala saya. Cucu usap kepala saya, aduh opa, tidur sama opa, mulut masih ada emping, apa. Siapa yang gak luluh, siapa gak jadiin itu berhala? Berhala itu. Jadi salah gak sih Pak? Enggak. Naik mobil, duduknya di tengah-tengah sini. Tengah-tengah bangku tengah, omanya di sini, saya di sini. Omanya mau pegang, gak mau, gitu. Tangannya ke belakang dada saya, usap-usap dari mobil, saya nyetir usap-usap. Waduh, jalanan rusak juga jadi enak banget rasanya. Cucu tuh minta ampun. Yang punya cucu bilang amin. Udah minta ampun. Terus saya bilang, Tuhan, inikah berhalaku sehingga aku nanti donat pulsaku sama setan terus. Tuhan bilang, enggak bisa diatur. Kan ada susternya, ada mamanya. Kalau hal-hal doa, hal pelayanan kasih sama dia. Aduh, saya bilang, Tuhan, ini kemarin habis kondangan dan saya habis pemberkatan nikah, pulang malam belum packing, pagi-pagi mesti khotbah di tempat Alfa, sore-sore mesti langsung berangkat ke Samarinda. Aduh, sama cucu mau ketinggalan 4 hari. Aduh, semalam me time dulu nih. Mesti tidur jam 8, tidur jam setengah 10, main dulu sama saya. Sampai udah ngantuk-ngantuk saya ajak main terus. Tapi mamanya berapa gitu, Pak, Faith udah mesti tidur, jamnya tidur. Dia bilang, me time dulu ya, sama cucu biasa mau ditinggal 4 hari. Tapi saya berdoa, Tuhan, bukan tolong singkirkan Tuhan, ajari saya Tuhan. Ya, ini opa, ini kakek yang udah menaruh hati yang melebihi Tuhan kepada cucu. Salah sih? Enggak. Karena memang kita cinta dan itu enggak bisa dibohongin. Luar biasa. Tapi saya belajar, jam-jam doa, jam-jam pagi, jam-jam doa malam, saya minta mbaknya begini, biarkan saya doa. Setelin dia bebek tit, setelin dia kokok melon dia nonton. Saya mau doa dulu supaya itu aman. Saya belajar memisahkan supaya saya nggak pulsa. Jangan percaya kepada kebohongan dan jangan membangun berhala. Yang ketiga, jangan memberontak. Memberontak kepada otoritas yang di atas kita. Kalau istri tidak boleh memberontak kepada suami. Suami gak boleh juga memberontak kepada pemimpin di atasan di kantor, di pemerintahan, di gereja, dimanapun yang bersifat atasan. Jangan memberontak. Waktu kita membuat sebuah pemberontakan dan kita berkata banyak hal yang dikerjakan, maka kita sedang mendonasi. Yang namanya pulsa kita. Dan yang terakhir, jangan kita mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang menaruh harapnya kepadanya. Sudah dikasih Tuhan, kalau kita berharap dan mengandalkan manusia, kita seringkali kecewa.
Seringkali kita menjadi apa? Jadi marah. Seringkali kita jadi apa? Cerita sana, cerita sini karena kita kecewa. Ya, saudara, kita ngobrol soal-soal kehidupan, kita ngobrol berbagi apa yang kita sedang alami supaya kita saling menguatkan, itu baik. Tapi kalau kita udah menuju ke arah hal-hal yang bersifat gosip, ngomongin orang, dengaran baik, dan kita kecewa, kita sedang mendonasi pulsa, mendonasi energi yang ada pada kita. Bahwa sesungguhnya kita butuh sesuatu yang dari Tuhan, supaya kita tetap full charge, supaya kita tetap eksis berdiri, supaya kita tetap terkoneksi dengan Tuhan, dan kita tidak buang-buang hal yang cuma-cuma. Saya berdoa, para musik boleh naik ke atas, saya berdoa, kita saya berdoa, kita menjerit kepada Tuhan, berteriak bersyukur. Saya berdoa, kita belajar bersyukur dan terus menyembah Tuhan, supaya kita dipenuhi dengan yang dari Tuhan. Sebab waktu kita pucas, waktu kita penuh, waktu kita terkoneksi dengan Tuhan, saya beritahu, kita mengalami kemerdekaan. Tidak ada yang bisa menahan kita, tidak ada yang bisa merintangi kita. Karena kita sungguh-sungguh, kita mengalami Tuhan. Kita datang kepada Tuhan pada siang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. kasih setiamu. Mari bersyukur. Biarkan kita tetap terkoneksi. Masuk pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dan halamannya dengan puji-pujian. Dan dialah pintu gerbang kita untuk kita bisa menikmati semua yang baik. Sementara musik menaikkan pujian ini dengan pelan, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mau datang kepadamu. Kami sadar, kami ngeh bahwa kami manusia yang seringkali jatuh bangun dan kami lemah. Tapi kami tahu Tuhan, ketika kami tersyukur dan kami bersyukur, kami dipenuhi dengan energi yang baru. Kami di-strum, kami di-charge ulang, supaya kami bisa terkoneksi dengan Engkau. Dan kami punya sinyal, sehingga apa yang kami doakan, yang kami pohonkan, Engkau mendengar. 10 orang kusta tidak didoakan, hanya mendengar perintah Tuhan. Perlihatkan dirimu kepada imam, dan mereka sembuh. Apalagi kami hari ini yang datang menyembahmu di bait-Mu yang kudus. Hamba berdoa kami semua mengalami kesembuhan. Kesembuhan fisik, kesembuhan hati, kesembuhan pikiran, kesembuhan rohani terjadi buat kami. Bahkan revival jadi buat kami. Anugerahkan buat kami Tuhan hati yang tersyukur dan bersyukur, dan sadar bahwa Tuhan itu baik buat hidup kami. Tolongi kami Tuhan, untuk kami tidak lagi melakukan perkara-perkara di mana kami bisa mendonasi akan pulsa kami, energi kami kepada iblis. Tapi kami mau, kami keep apa yang Tuhan beri buat kami, buat keluarga kami, buat anak kami, buat istri, bahkan cucu kami. Tuhan, tolongi kami Tuhan, supaya kami terus terkoneksi, memiliki hubungan yang baik dengan Engkau, sampai kami berjumpa bersama dengan Engkau. Kami gak takut lagi mati ketika kami kenal Engkau dan kami ngalami Engkau, karena kami tahu Engkau Tuhan yang sudah mati buat kami. Kalau Yesus aja mau berikan dirinya buat kami, apa susahnya buat kami
untuk kami mengabdikan diri kami setia kepada Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Hamba berdoa kami semua dipenuhi full dengan Tuhan dan mengalami Tuhan seumur hidup kami. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu. Ku memujimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini kita di-charge lagi. Amin. Tetap bersyukur dan jangan lupa untuk terus berdoa dan terkoneksi 24 jam bersama dengan Tuhan, dan jangan mendonasi energi kita kepada si iblis. Haleluya. Kita berdoa supaya firman Tuhan yang kita terima boleh menjadi kekuatan dan senjata kita untuk terus hidup, dan hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Kita hari ini diberkati Tuhan, dan kita juga akan berdoa supaya Pak Rudi juga boleh terus dipakai Tuhan, dan saya flight juga hari ini mau pergi ke Samarinda, biar Tuhan pakai juga pelayanannya dan diberkati selalu keluarga dan gerejanya. Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan satu kali. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Nanti Ibu Diana akan berdoa untuk persembahan kita. Saya mengundang yang bertugas boleh maju ke depan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, karena kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini, di mana kami Bapa telah disapa dengan firman-Mu yang begitu indah, yang mana kami harus mengandalkan Engkau, bukan kami mengandalkan manusia. Saat kami mengandalkan manusia, kami akan kecewa, tapi saat kami mengandalkan Engkau, berkat-Mu yang akan melingkupi kami semua. Bapak berkati Bapak Pendeta Rudi yang sudah membawakan firman Tuhan. Biar Bapak Engkau berkati dia, keluarganya, anak cucunya Tuhan berkati, pelayanannya juga Tuhan berkati, beri hikmat akal budi bagi dia Bapak, agar supaya banyak jiwa yang dimenangkan oleh dia melalui pemberitaan firman. Bapak, kami berdoa juga supaya Tuhan pimpin dia dalam penerbangannya sampai di Samarinda, dan dia kembali bersama-sama dengan keluarganya. Berkati dia. Saat ini Bapak, kami mau memberi persembahan, biar persembahan kami ini bisa berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Kami mau memberi dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya berdoa biar kuasa Tuhan tetap dicurahkan dan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Semangat selalu di dalam Tuhan. Full power. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu.
yang percaya dan berjalan bersama dengan Tuhan. Mari katakan sekali lagi, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti. Bangkit berdiri sama-sama yuk. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Setiap langkah kami, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Satu suara katakan, kami terima, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Haleluya. Dimanapun kami percaya Tuhan di dalam hidup kami, sekarang bahkan sampai selamanya kemenangan terjadi, Mu terjadi. Katakan di sini pasti, di sini pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan di kami pasti, di kami pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selalu menggebu-gebu, selalu semangat di dalam Tuhan, amin. Jangan nanti semangat, nanti kendor, kencang kendor, semangat terus, amin Bapak Ibu. Haleluya, karena kita percaya tujuan akhir kita yaitu kemenangan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Secara cepat Bapak Ibu kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Pendeta Rudi Darmawan yang sudah meninggalkan kita dan hari ini juga menjadi berkat bagi kita 2 kali ibadah pagi dan siang. Hari ini long holiday Bapak Ibu ya. Rupanya besok itu nyepi. Saya juga baru tahu besok nyepi dan lusa itu awal puasa. Jadi lumayan dapat 4 hari ya buat berlibur. Jadi banyak juga mungkin yang hari ini nggak bisa hadir karena berlibur Bapak Ibu, tapi tidak mengurangi sukacita, antusias kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, hari Selasa besok tidak ada wanita, tapi nanti 2 Selasa yang akan datang baru ada di tanggal 19 Maret. Kemudian kita ada di dalam masa Prapaskah ya, masa-masa sengsara Tuhan Yesus. Anak-anak dari youth juga akan menyatakan kasih mereka kepada sesama, kepada tukang pemulung, kepada orang-orang yang ada di pinggir jalan dengan mengadakan go gift atau berbagi nasi bungkus pada tanggal 16 Maret sore di tempat ini. Jadi Bapak Ibu, kita juga bisa mensupport anak-anak kita dengan menghubungi Ketua Youth Saudari Prisil. Ya, itu pengumuman yang bisa disampaikan. Kita berdoa Bapak Ibu tanggal 12 besok
Kita juga berdoa buat Ibu Jen yang akan menjalani operasi karena jatuh dan tendonnya robek ya. Saya kurang tahu, kayaknya di bagian kaki. Kita berdoa supaya hari Selasa besok operasinya juga boleh berjalan dengan lancar dan Ibu Jen bisa kembali berjalan dan beribadah lagi. Haleluya. Saya juga puji Tuhan Bapak Ibu, ini usia yang keberapa ya? 4 bulan ya. Nggak pimpin pujian. Hari ini baru ada lagi naik, udah segar meskipun masih kaku-kaku tapi udah semangat. Haleluya. Jadi Bapak Ibu harus tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan sampai tunggu di kursi roda dulu baru mau melayani Tuhan ya. Setiap saat, setiap hari kita bisa melayani Tuhan dengan cara apapun. Haleluya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya berkat Tuhan kita akan terima dan kebaikan Tuhan akan menyertai kita sepanjang minggu ini. Haleluya. Berikan pujian yang terakhir bagi Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Ibu Dewi akan berdoa syafaat. Ibu Gembala akan menutup kita dengan doa berkat. Tiganya yang esa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami sampai siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman ini yang menguatkan hati kami, menguatkan iman kami, supaya kami tetap setia dan selalu bergantung kepada Tuhan. Amin. Berkati Bapak Rudi Darmawan yang sudah berangkat keluar kota, biarlah Tuhan Engkau yang selalu menyertai dia, Engkau yang melindungi beliau Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, dan biarlah pagar pelindungan Tuhan selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk Bapak Gembala kami tempat ini dan beserta ibu, anak, mantu dan cucu-cucu semuanya ya Tuhan. Berkati mereka, berilah mereka panjang umur. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati mereka dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melayani Tuhan. Biarlah banyak jiwa dimenangkan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Kalau ada yang sakit, biarlah Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang punya masalah diberikan jalan keluar. Biarlah Tuhan Engkau kuatkan iman jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini agar selalu bergantung kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Kami juga Tuhan tidak lupa untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, bangsa di mana kami berdiri saat ini, bangsa di mana kami berpijak saat ini Tuhan. Kami doa untuk bangsa kami, biar lawatan Tuhan terjadi atas bangsa ini, pemulihan terjadi untuk bangsa ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati bangsa ini Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil, menteri, jajarannya, dan juga Tuhan pemimpin sampai ke daerah-daerah ya Tuhan. Berkati mereka, sertai mereka Tuhan. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintah di negara ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan mereka boleh menjalankan roda pemerintahan di negara ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan juga Tuhan pengumuman Pilpres pada bulan Oktober mendatang, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikanlah hati yang mau menerima Tuhan untuk bangsa ini, sehingga pada saat pengumuman itu tidak ada terjadi apa-apa. Kami patahkan, kami tolak semua Tuhan hal-hal yang tidak baik yang mengacaukan bangsa ini. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sebelum kami Haleluya. pulang Tuhan, kami menyisipkan untuk Ibu Jen Wijaya yang lusa akan menjalani operasi. Tuhan akan menolong dan menyertainya. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menjalani liburan, baik ke luar kota, bahkan sampai ke luar negeri. Juga dengan Ibu Ervi yang akan check up kembali dengan masalah ring yang dipasang di jantungnya. Kiranya Tuhan akan menolong semuanya menjadi baik adanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan akan pelihara hidup kami sampai Tuhan pertemukan kami di tempat ini untuk
bersekutu bersama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan semata, pulanglah dan bawalah segala berkat yang berkelimpahan, anugerah yang tidak berkesudahan, cinta kasih yang mengalir utuh dan sempurna dari Bapa, Putra dan Roh Kudus atas saudara, keluarga dan rumah tangga kita masing-masing. Karena janjinya adalah Dia menyertai kita hingga kesudahan zaman. Yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan menghadapkan wajahnya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadaku dan memberi aku damai sejahtera. Dan memberi aku damai sejahtera. Dan memberi aku damai sejahtera. See you next week and God bless you.